kita ketahui pertama adalah mistar ya, mistar baja, dan nanti yang digunakan di kegiatan praktek ini adalah mistar baja. Mistar baja. Jadi mistar baja secara umum itu ada yang inci ya, kemudian sebelahnya lagi adalah mili. Ya. Jadi nanti mistar baja yang panjang ya, ada kita punya banyak ya disediakan untuk kegiatan praktek ini. Kalau yang bawah ini berarti kita menggunakan yang milimeter, yang ini saya nggak butuh jeli kelihatan. Ya, yang bawah ini ya, ini ada yang inci ya. Jadi ada yang inci, ada yang mili ya. Jadi kadang sebelahnya inci, sebelahnya mili. Kita menggunakan yang milimeter ya. Tapi kalau misalnya ditanya satu incinya berapa milimeter, tahu ya? Semuanya tahu? Tahu, Pak. Berapa, Dek? 2,54. 25,4 mm, Pak. 25,4 ya, 25,4 milimeter. Kemudian apa namanya? Contoh kita mengukur dengan menggunakan penggaris. Yang ini adalah mili ya, yang atasnya adalah yang inci ya. Ada yang tidak paham itu kok, kenapa ada dua penandaan, kok ada satu, dua, satu di sini, satunya kok jadi di sini. Nah, mungkin bagi yang sama sekali tidak terlalu paham ya, itu perlu diketahui bahwa penggaris itu ya, jadi ada yang menggunakan inci, ada yang menggunakan mili sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Tapi biasanya di satu batang penggaris itu memang disiapkan dua, walaupun tidak semuanya ya. Tapi biasanya adalah sebelahnya itu mili, sebelahnya inci. Ya. Kemudian ada apa namanya? Ini sebenarnya bukan penggaris ya, tapi ini siku ya, siku. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk ngecek benda kerja kita, karena nanti pada saat kita menekuk atau kita membengkokkan ya, sebagian besar atau mayoritas pembengkokan nanti itu adalah 90 derajat, berarti ngukurnya sama ini ya. Adapun kalau membengkokkan yang apa namanya tidak 90 derajat ya, berarti kita pakai protektor atau apa namanya, kalau lengkapnya sih pakai bevel ya, bevel seperti itu. Jadi ngeceknya nanti itu. Nah, ini tadi ya menggunakan siku, alat siku ini diantaranya ini ya, ini penting juga digunakan ya, karena untuk membuat dia siku dari permukaan atau bidang yang sebelahnya ini ya, maka ini perlu ditempelkan ya, ditempelkan baru ditarik. Setelah ini ditarik garis ini menggunakan penggores, jadi menggunakan penggores ya, ini jadi menggunakan penggores. Nah, kemudian juga ini adalah alat yang digunakan biasanya untuk apa namanya, mengukur bidang, kerataan bidang ya. Jadi mengukur kerataan bidang. Kalau ini sebenarnya lebih kepada ini water fast namanya ya. Jadi kalau straight edge itu bentuknya pisau ya. Jadi straight edge itu adalah bentuknya pisau ya. Jadi seperti ini. Nah ini dalam kondisi yang rata ya, sehingga bisa untuk melihat apakah bidang itu rata atau tidak rata. Yang ini adalah apa namanya, meteran ya, meteran. Ini sudah umum, banyak kita jumpai, banyak kita temukan, juga sering kali kita gunakan. Ini dibentuk roll begini ya, jadi
Nah, ini busur derajat. Ya. Busur derajat. Untuk apa busur derajat itu? Untuk melihat sudut, ya, sudut, alat untuk mengukur sudut. Ya. Jadi di sini ada 0 derajat, kemudian ini 30, 60, 90, sampai terus ya kembali ke 0 adalah 360, karena dalam satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat. Saya yakin kalian sudah familiar dengan ini. Nah, ini namanya adalah pitch gauge, ya, jadi screw pitch gauge. Ini ada yang metris juga, ada yang bentuk inci, ya. Untuk apa dia? Untuk, ya, ini namanya malulir lah, ya, kalau bahasa sehari-harinya namanya malulir. Jadi screw pitch gauge itu adalah malulir untuk mengukur ulir itu punya pitch berapa, ya. Apakah sesuai enggak misalnya yang kita perlukan. Nah, itu di sini sudah ada satu set, ya, bisa kita pilih, ya. Satu set ini kita bisa pilih. Biasanya kalau sebelahnya metris, maka sebelahnya lagi adalah inci, ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi ini kan pitch-nya ulir itu bisa, karena kita kan bentuknya kecil, ya, kadang kita nggak bisa, kecuali yang sudah hafal sekali bisa kira-kira. Tapi kalau yang paling pasti ya dengan menggunakan mal ulir ini untuk meriksa pasnya berapa. Kemudian ini jangka sorong. Jangka sorong, ya. Saya kemarin sudah menjelaskan jangka sorong belum deh, ya, lupa saya. Yang minggu yang lalu? Pak. Belum, Mbak. Belum, ya. Belum, Mbak. Ini jangka sorong yang dial kaliper ini, ya. Jadi jangka sorong dial kaliper. Oke, kalian semuanya sudah paham. Kemarin waktu praktek kerja bangku masuk nggak, ya? Tidak ada praktek, Pak. Tidak ada praktek, ya, kerja bangku. Tapi perihal jangka sorong ini sudah paham semua, ya? Sudah paham semua, Dik? Perlu dijelaskan nggak? Perlu dijelaskan apa enggak? Insya Allah paham, Pak. Perlu, Pak, buat nge-review aja, Pak. Oh ya, review ya, sebentar. Mungkin yang dari SMK, ya, sudah sedemikian sangat familiar, ya. Tapi mungkin tidak yang dari SMA, mungkin perlu saya review sebentar tentang jangka sorong, ya, supaya nanti kalian juga punya bekal, karena ini alat yang harus betul-betul memang harus kita kuasai, alat ukur itu kalau di mekanik, ya. Dan ini tidak saja berguna untuk kerja fabrikasi, tapi juga nanti pekerjaan lain atau praktek-praktek yang lain, ya, praktek di perawatan, ya, pemeriksaan komponen atau pembuatan produk seperti halnya di praktek
mesin perkakas ya. Jadi jangka sorong tadi itu termasuk kategori alat ukur langsung ya. Nah, jangka sorong banyak sebutannya, kadang disebut vernier caliper, kadang disebut juga skate mat ya, kadang dijangka mistar sorong ya, misar ini banyak namanya ya. Jadi banyak namanya. Nah, ini jangka sorong. Itu termasuk alat ukur langsung. Jadi alat ukur itu ada alat ukur langsung, ada yang tidak langsung. Alat ukur langsung maksudnya adalah dia bisa dibaca langsung hasil ukurannya. Tapi kalau yang alat ukur tidak langsung seperti jangka ya atau kaliper atau yang lain ya, telescoping gauge ini atau kaliber T ini ya, ini nggak bisa dibaca langsung, tapi harus dikunci dulu baru kemudian diukur, bisa menggunakan penggaris atau menggunakan jangka sorong. Nah, saya perlu jelaskan juga di sini, walaupun ini bukan pelajaran kita hari ini, tapi masalah beberapa definisi penting yang perlu kita ketahui. Ini standar pengertian dari Mitutoyo bahwa ada di pengukuran itu ya, namanya adalah akurasi atau ketelitian, ada presisi namanya ketepatan, ada namanya resolusi namanya kecermatan. Kalau yang tertulis di jangka sorong itu ya, ada jangka sorong 0,05, 0,01 itu namanya kecermatan ya, bukan ketelitian. Saya ulangi ya, Dek ya. Jadi suara saya terdengar? Terdengar ya? Dengar, Pak. Kurang keras? Enggak, cukup. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi ada namanya kecermatan, ada namanya ketelitian, ada namanya ketepatan. Ini masing-masing punya makna yang tidak sama ya, tidak sama atau berbeda. Jadi kalau kecermatan itu dikatakan kecermatan itu adalah skala terkecil yang mampu dibaca oleh alat ukur. Contohnya mikrometer 0,01. Nah, ini kalian biasa menyebut sebagai ketelitian ya. Benar nggak? Ketelitiannya berapa? 0,01. Sering menyebut seperti itu? Hah? Iya, Pak. Ya, ketelitiannya 0,05. Tapi sebenarnya yang benar itu bukan ketelitian, tapi kecermatan ya. Atau resolusi ya, resolusinya berapa jangka sorong ini? 0,05 atau 0,01. Adapun yang dimaksud dengan ketelitian adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang mendekati harga yang sebenarnya. Jadi semakin kecil angka semakin kecil ya, semakin kecil angka atau nilai daripada kecermatan suatu alat, misalnya 0,05 dibanding dengan 0,01, lebih cermat mana ini? 0,01, Pak. 0,01. 0,001 lebih cermat lagi karena dia per ribu ya, atau 0,02 juga ada ya, 0,02 ya. Nah, misalnya jadi seperti itu ya. Jangka sorong 0,02 ya, umumnya jangka sorong dipakai adalah 0,02 atau 0,05 ya. Berarti yang 0,02 itu lebih cermat, lebih kecermatannya lebih jadi jadi semakin kecil itu punya kecermatan yang lebih tinggi. Nah, alat yang punya kecermatan yang lebih tinggi, nilainya yang lebih kecil tadi itu ya, itu pasti harapannya adalah punya ketelitian yang tinggi ya, karena ketelitian itu berhubungan dengan proses dan hasil pengukuran ya, Adapun kalau ketepatan, dikatakan tepat itu adalah kemampuan alat ukur untuk mengulang atau memberikan nilai yang sama dari beberapa pengukuran yang dilakukan. Setiap kali mengukur, dia ketemunya di daerah itu yang mendekati rata-rata itu berarti punya ketepatan yang tinggi ya. Jadi alat ukur itu punya ketepatan yang tinggi. Jadi idealnya suatu produk itu ya tidak hanya sekedar
punya teliti hasilnya ya, tapi juga tepat ya, sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah, itu dihasilkan manakala kalau alat itu punya kecermatan atau resolusi yang baik. Itu pengertiannya. Sudah bisa dimengerti, Dek? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi biasakan Bisa. kecermatan ya, walaupun banyak orang menyebut ketelitian. Nah, contohnya ini. Jadi ini jangka sorong nih contohnya. Ini 0,05. Berarti ini apanya tadi? Cermatan. Apanya? Cermatan. Kecermatan atau resolusinya ya. Atau 1/128. Ini dalam bentuk inch ya, dalam bentuk inch. Yang ini adalah dalam bentuk metris atau milimeter ya. Ini. Jadi kalian sudah paham dari mana angka 0,05 ini munculnya dari mana? Sudah paham ya? Sudah paham belum? Gimana? Khairin sudah paham nggak? Angka 0,05 munculnya dari mana? Dari mana, Dek? Iya, Pak. Ya, munculnya angka 0,05 dari mana? Dari itunya, Pak. Yang itu apa? Ada garis-garisnya itu loh, Pak. Nah ya, artinya Ketelitiannya. bisa bedakan antara 0,02 sama 0,05. Misalnya enggak tak tuliskan misalnya. Ini kan kebetulan dituliskan. Ada jangka sorong itu kalau di praktek perawatan dasar ya, yang sebenarnya kalian lakukan semester 2 kemarin, itu sebagian jangka sorong itu nggak ada ininya, nggak ada tulisannya 0,05, 0,02. Bisa membedakan antara 0,02 sama 0,05. Andai kan ini nggak ada tulisannya. Jadi jawab, nggak apa-apa misalnya masih Bisa, bingung, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Yang 1/128 juga bisa. Bisa. Ini kan ada dua kecermatan kan, yang atas dan yang bawah. Yang bawah pakai 0,05, yang atas pakai 1/128 inch ya. Bisa juga ini dari mana asalnya tahu? Tahu deh. Bisa enggak? Perlu diulangi apa enggak? Iya, Pak, sebagai review. Perlu, Pak. Perlu ya. Tapi seandainya ini nggak ada tulisan begini nih, tahu bahwa ini 0,05 Tahu, Pak. kecermatannya. Kalau yang ini Tahu, tahu, Pak. Pak. Tahu bahwa kecermatan yang intinya 1/128. Misalnya nggak ada tulisannya. Tahu? Tahu enggak? Nggak apa-apa deh, walaupun nggak tahu atau lupa atau gimana, nggak apa-apa. Lupa, Pak. Tahu, Pak. Ada kalanya dia ditulis yang ini 0,02 ya, tapi incinya tidak dalam bentuk pecahan, tapi dalam bentuk 0,001 inch ya. Nah, jadi seandainya tadi ini nggak ada ditulis, kalian harus tahu. Kenapa? Karena syarat untuk bisa mengukur, syarat untuk bisa tahu hasil ukuran yang benar, itu kalau kita tahu kecermatannya. Tanpa tahu kecermatannya, maka tidak mungkin kita bisa mengukur secara benar, ya. Karena kata kunci untuk bisa mengukur dengan hasil ukuran yang sesuai itu adalah kalau kita tahu kecermatan kemampuan alat ukur itu. Contoh misalnya, ini ada 0,05, ini ada 0,02. Yang 0,05 pasti ngukurnya hanya kelipatan 0,05. Ya. Jadi alat ukur ini punya kemampuan mengukur mulai dari ukuran 0,05. 0,02 nggak terukur dia. Makanya dikatakan resolusinya atau kecermatannya adalah 0,05. Ya. Sedangkan alat ukur ini 0,02 ya.
Berarti kelipatannya 0,02. Artinya alat ukur ini bisa mengukur paling kecilnya itu adalah benda yang tipisnya 0,02, paling tipisnya. Ya, di atas itu ada 0,04, di atas itu 0,06. Ngukur yang persis 0,05 dia nggak bisa, karena 0,05 bukan kelipatan daripada 0,02. Ya. Nah, dari sini asalnya munculnya 0,05 tadi itu atau 0,02 itu adalah dari sini. Ini cara cepat ya. Waktu metodologi kemarin siapa yang ngajar, Dek? Semester 2? Siapa yang ngajar? Bu Eti, Masih Pak. ingat? Bu Eti ya. Bu Eti yang ngajar ya? Iya, Pak. Ya. Jadi 0,02, 0,0, misalnya saja ada jangka sorong 0,01 ya, 0,01. Nah, ini perhatikan bahwa ada skala utama namanya, yang bawah adalah skala Nonius. Ya, dikatakan skala utama karena ini pokoknya dia tidak bergerak, tidak bergeser. Yang bergeser adalah skala Noniusnya. Ya, skala yang bergeser, yang berubah, yang bergeser ya. Pertemuan dari skala Nonius dan skala utama itulah hasil nilai pengukuran kita. Nah, skala utama kalau ada angka 1, satu strip di skala utama itu nilainya adalah 1 mili untuk yang metris ya, yang metris. Jadi 1 mili. Jadi satu stripnya ini ya, satu stripnya di sini yang ini ya, yang di skala utama itu yang ini. Skala Noniusnya yang ini. Ya. Skala yang bergeser, ini skala pokok, skala yang tetap. Jadi satu strip ini nilainya adalah 1 mili di skala utama. Tapi kalau satu strip di skala Nonius bukan 1 mili, ada angkanya sendiri, ada nilainya itu sendiri, tergantung kecermatannya. Nah, 1 mili ini ya dibagi dengan jumlah skala Nonius. Ya, jumlah strip dalam skala Nonius. Ya. Jadi jumlah strip pada skala Nonius 1 mili yang ini ya itu dibagi oleh jumlah strip pada skala Nonius. Skala Noniusnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 strip. Berarti 1 dibagi 10. 1 mili ya dibagi dengan 10 strip ya. 1 dibagi dengan 10. Berarti berapa nilainya? 0,1. 1 per 10 itu adalah 0,1 ya. Nah, kalau digambarkan 0,1 itu gimana? 0,1 itu sesungguhnya adalah selisih antara satu strip skala utama dengan satu strip skala Nonius. Jadi selisih antara, saya ulangi ya, selisih antara satu strip ya skala utama yang nilainya 1 mili itu ya dengan satu strip skala Nonius. Nah, selisih tadi itulah yang dikatakan sebagai kecermatan, yaitu 0,1. Adapun sisanya berarti 0,9. Berarti satu strip di skala utama itu 1 mili, tapi satu strip di skala Nonius ini bukan 1 mili, tapi 1 mili dikurangi dengan 0,1, yaitu 0,9. 0,1 tadi disebut sebagai kecermatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Cukup? Belum ya. Nah, sekarang nilai pengukurannya bagaimana? Nilai pengukurannya adalah seperti ini. Pertama, nilai di strip yang skala utama dilihat ya. Lihat strip 0 pada skala lihat ya pada skala utamanya di sini ada 5 kan, 5 ini 5 mili, tapi
5 menuju ke 6 karena nolnya ada di antara 5 dan 6. Ini kan 6 mili ya. Nah, mau ke 6 dia nggak sampai. Berarti kan 5 koma kan atau 5 lebih kan. Nah, lebihnya berapa? Maka lihat di skala nonius mana dia yang lurus atau yang berimpit ya, garis yang berimpit, garis yang lurus. Nah, itu yang dipilih. Nah, tadi kan kecermatannya 0,01 ya, atau 0,1 tadi ya, 0,1. Berarti 0,1 dikalikan berapa strip ini? 1, 2, 3, 4 strip. 0,1 kalikan 4 adalah 0,4. Maka pengukurannya adalah 5,4 ya. 0,1 skala kecermatannya tadi dikalikan dengan berapa strip yang lurusnya berimpit ini, yaitu 0, ada 4 strip, 1, 2, 3, 4, berarti 0,4 ya, karena 4 dikalikan 0,1. Akan review agak cepat ya. Nah, jadi munculnya angka 0,05 itu ya, pengertiannya adalah satu strip ya, satu strip di skala utama yang nilainya 1 mili tadi itu dibagi jumlah strip yang ada di skala nonius. Ya, contohnya yang ini satu strip, nilainya berapa satu strip di skala utama tadi? Nilainya berapa satu strip? 1. Berapa mili nilainya? Satu 1 strip mili. tadi? 1 mili. 1 mili dibagi 20. Dari mana 20? Jumlah strip yang ada di skala nonius. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 strip di skala noniusnya ini. 1 mili ini dibagi 20 strip di skala nonius, maka ketemunya adalah 1/20, namanya adalah 0,05. Hasilnya adalah 0,05. Jadi 0,5 itu muncul dari sini. Jadi 1 dibagi 20. Satunya dari mana? Dari skala utama. Ya, 20-nya dari mana? Jumlah strip skala Nah, jumlah strip ada di skala skala nonius. Ya, itu ya. Jadi 1 dibagi 20, 0,05. Adapun yang kecermatan dalam inci 1/128 itu adalah dari sini asalnya. Ya, sama dengan tadi prinsipnya, satu strip ya di skala utama dibagi dengan jumlah strip. Pokoknya kata kuncinya itu ya di skala nonius. Jadi satu strip di skala utama dibagi dengan jumlah strip di skala nonius. Nah, satu strip skala utama di satuan inci ini bukan 1 inci ya, karena 1 incinya ada di sini. Ini 1 inci namanya, yang 25,4 inch tadi loh. Ini kan 25 ini ya, 25,4 mili tadi ya. Ini kan nilainya di sini 25, jadi 1 inci. Berarti kalau satu strip berapa inci satu stripnya? Satu strip ini berarti satu stripnya berapa inci? 1/16. Kalau 1/16, Pak. ya, kenapa kok 16? Karena di dalam 1 inci skala utama ini dibagi menjadi 16 strip ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti satu stripnya kan 1/16 kan? Benar ya? Benar nggak? Iya, Pak. Misalnya kita punya kue ya, kuenya itu kue tar. Satu kue tar itu dibagi menjadi 10, berarti satu bagian tuh sama dengan berapa? 1/10, Pak. Jadi 1/10 ya, bukan apa? Bukan. Tadi kan contohnya dibagi 10 berarti 1/10. Ini berarti 1/16. Satu strip ini nilainya adalah 1/16 inci. Lah itu dibagi oleh
total strip dalam skala nonius. Sama dengan tadi ya, prinsipnya. Satu strip ya dibagi menjadi jumlah strip dalam skala nonius. Kebetulan satu stripnya kalau di mili kan 1 mili ya. Nah, tapi kalau di inci satu stripnya adalah 1/16 inci. Maka 1/16 dibagi menjadi berapa? Dibagi berapa? 8. 1/16 dibagi 8. Mengapa 8? Karena jumlah stripnya di skala noniusnya. Ini skala nonius ya. Pokoknya skala nonius itu skala yang bergerak atau berputar kalau di mikrometer ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti satu strip ini dibagi oleh 8. Ya. Padahal satu strip ini nilainya adalah 1/16 inch. Maka 1/16 dibagi 8. 1/16 dibagi 8 itu sama dengan 1/16 kalikan 1/8. Berarti kecermatannya adalah 1/128. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi munculnya itu pokoknya yang perlu diingat ya, satu strip skala utama dibagi jumlah strip ya, bukan dibagi satu strip, dibagi jumlah strip dalam skala nonius ya. Nah ini coba dengan cara yang sama, siapa yang bisa menjelaskan ini? Buktikan bahwa dia itu adalah 0,02. Yang bawah, yang bawah. Yang ini. Itu satu strip di skala utama dibagi 50 bagian yang sama di skala nonius, Pak. Ya, dibagi ini ya, skala yang sama. Jadi skala noniusnya jumlahnya adalah 50. 50 ya, berarti 1 dibagi 50. Ya, jadi ini kan segini kan 5 toh, Dek. Ini ada 10, berarti kan 50 dibagi 5. Saya barusan yang jawab itu tadi? Aulia Arifin, Pak. Aulia Arifin. Nah, sekarang buktikan bahwa dia itu adalah 0,001 ini. Yang atas. Yang atas ini yang inci ya. Ini 0, ini kan harusnya 0, nolnya yang pertama nggak dituliskan deh, ini langsung titik 001, maknanya adalah 0,001 inch ya, jadi 1/1000 inch. Buktikan bahwa dia 1/1000 inch dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. 1/40 bagi 25, Pak. 1/40 bagi 25. 1/40 itu adalah satu stripnya ini ya. Kenapa kok 1/40? Karena satu inchinya kan ada di sini, ya kan? Nah ini kan 40 jumlahnya, karena satu ini 4, 1, 2, 3, 4. Nah 4 kalikan 10 kan, berarti kan 40, 1/40. Satu strip ini nilainya 1/40. Ya, dibagi dengan 25. 25-nya mana 25-nya, Dek? Skala noniusnya, Pak. Skala noniusnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 25. Siapa barusan? Muhammad Bintang, Pak. Bintang. Ya, udah gitu ya, jadi jelas ya. Nah, beda nilai kecermatan, maka beda hasil nilai pengukurannya. Misal nilai kecermatan itu 0,05, maka hasil pengukurannya adalah ya kelipatan daripada 0,05. Ya. Kalau nilai kecermatan 0,02, maka hasil pengukurannya adalah kelipatan daripada 0,02. Saya akan
Jangan lupa kalau menggunakan jangka sorong ini yang dipakai ukur yang ini ya, bukan yang ini ya. Yang ini untuk ukur yang lubang, yang ini adalah untuk ukur yang permukaan dia diameter, untuk yang pecah, untuk yang luarnya ya. Nah, jangan lupa juga bahwa kita kalau menggunakan alat ukur itu ya, maka kita harus periksa dulu, terutama di jangka sorong ya. Kadang kan jangka sorong ini alat yang kadang dipakai untuk juga ngukur-ngukur yang kasar ya, sehingga kadang-kadang sininya kalah dia. Kalau ini sudah aus, maka ini juga gampang bergeser. Atau di slidingnya aus, ini juga gampang sekali bergeser. Makanya harus dicek nolnya. Di sini nol, di sini ujung nol. Di awal nol, di pangkalnya nol, di ujungnya juga harus nol ya. Maka dia baru benar. Ya. Nah, ini 0,05 kecermatannya ya. Berarti benar kan? 1 dibagi 20 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 20 nih. 1 dibagi 20 adalah 0,05. Yang tadi sama juga 1/16 ini. Jumlahnya 16 ini. Dibagi dengan 8, 1, 2, 3, 4. Maka ketemunya adalah 1/128. Kalau seperti ini berapa deh nilai ukurannya? Yang inci, yang mili aja, yang inci nanti tidak kita gunakan di apa namanya di praktek nanti. Berapa ini? 10,75 Pak. 10, berapa? 10,75. 10,75. Coba lihat yang berimpitnya ya. Kalau berimpitnya di sini kan ya, misalnya berarti 10,75 ya. Nah, yang satu garisnya anggaplah yang ini ya. Cuman memang melihatnya jangka sorong itu harus lurus ya, lurus bidang. Jadi tidak boleh dari arah samping. Karena itu akan timbul kesalahan, namanya kesalahan paralaks ya. Kalau seperti ini berapa ini? Ini kecermatannya berapa alat ukur ini yang bawah ini? Nah, ini contohnya yang di perawatan dasar dia nggak ada angkanya. Berapa ini, Dek? Kecermatannya? 0,02 Pak. 0,02. Dari mana tadi? Yaitu 1 dibagi dengan 50 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali 5, 50. 1/50, 0,02. Ya. Jadi, kalau ini berarti berapa ini nilainya? Bacaannya berapa? Yang metris. Berapa deh satu nilainya? Bacaannya. Kira deh. 12,52 Pak. 12,52 mm. Yang paling berimpit mana? 52 ya? Iya Pak. Di mana yang berimpitnya itu? 1 strip setelah 5 Pak. 1 strip setelah ini di sini ya? Iya Pak. Jadi 52. Di sini ya, 1 strip setelah ini. Berarti 52. Bisa baca 0,02 ya. Jangka sorong karena kecamatannya adalah 0,02. Nah, tadi bacanya. Jadi skala utamanya nih ya. Ini kan 10 mili kan, ini 1, 2 berarti 12. 12 lebih sedikit berapa? 12 lebihnya. Baca jadi sini 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan yang sudah ditandai ya, yang lurusnya ini, pokoknya yang berimpit. Andai kan tidak berimpit, cari yang paling mendekati berimpit ya.
5 kan 1, 2, 3, 4, 5 karena kecepatannya 0,05 berarti 5 kali 0,05 sama dengan 0,25 12,25 pengukuran ini ya. Baik, sekarang ini caranya sama dengan tadi ini ya. Ini 21 berarti kan 21. Nah, cari yang lurusnya. Ternyata yang lurusnya. Yang lain-lain nggak ada yang lurus ya. Hanya satu yang lurus itu. Atau hanya satu yang mendekati paling lurus ya. Skala nonusnya adalah 3 kali 1, 2, 3. 3 strip ya. Berarti 3 kali 0,05. Adalah 0,15. Berarti hasil pengukurannya adalah 21 ditambah dengan kelebihannya 0,15 sama dengan 21,15. Enggak cara. Coba ini saya minta Asrori tadi masuk, sudah masuk belum Asrori? Belum masuk Asrori. Aziz, Asrori sudah masuk belum? Nih. Belum Pak ini. Belum ya? Belum Pak, ini saya lihat bentar. Oh ya, baik berarti Asrori nggak masuk ya. Alexander, coba ini berapa pengukurannya Alexander? Saya mau coba satu-satu ya, mereview satu-satu. Sambil saya tak ngambil charger ya. Ini habis baterainya. Koma 60 Pak. 19,60 ya, karena yang paling mendekati yang lurusnya adalah di sini ya, yang lurus ya. Iya Pak. Ya. Jadi menyebutnya 60 ya, jangan 6 ya. Kenapa kok harus 60? Karena alat ukur kita yang kita gunakan adalah kecermatannya per ratus. Berarti 0,60 dengan 0,6 itu beda kalau di pengukuran ya. Kalau di matematika sama nilainya 0,60 sama 0,6 itu. Tapi kalau di pengukuran beda. Karena 0,6 itu berarti per 10. Maknanya bisa jadi dia 0,61, 0,62 atau 0,6 berapa. Tapi kalau 0 per ratus berarti kita sudah pastikan bahwa dia adalah 0,60. Jadi ini adalah berapa tadi? 19,60. Angga Faisal, coba Angga Faisal. Ada Angga Faisal? Ada Pak. 26,60. 26, yang dianggap berimbitnya adalah 60 ya di situ. Setidaknya di foto ini ya, walaupun kalau persisnya mungkin karena ini miring atau apa fotonya. Aulia Arifin.
Ntar masih ketutupan, Mbak. Eh? 56, koma 15, Pak. Koma berapa? Koma 15. Yang berimbitnya di mana? Di angka di 20. strip setelah 1, Pak. Noniusnya. Ya, 15 ya. Terus Aziz sang ketua. 32,50, Pak. 32,50. Bukan 50 ya kayaknya. Iya, ya? Pak. Hah? 32, Mana yang berimbit mana? 50 ini nggak lurus, Pak. Benda, Pak. Ya mana? Coba. Yang Depannya, Pak. agak lurusan mana dengan 45? Oh, iya, Pak, 45, Pak. Yang ini, Pak, yang depannya ini. Ya, berarti 32,45 ya. Iya, Pak. Kemudian Catur Fajar. Catur Fajar 7,20, Pak. 7,20. Ada yang lebih lurus dari 20. Kayaknya sih. Koma berapa? 15. Koma 30 itu mungkin, Pak. Oh, 30 malah jauh tuh. Antara 1 dan 2, lebih lurus mana dengan 2? Yang 15 itu, Pak. Lebih lurus mana? 7,15. Ya, lebih lurus yang 15 ya kayaknya ya. Ya. Di penglihatan saya ya. Dimas. Sampai sini kita istirahat dulu ya, deh. Baik, Pak, siap. Dimas. 14,9, Pak. Jangan bilang 4,9. Tadi udah diingatkan sama saya. 14, berapa? 90. Ya. Iya, Pak. Beda antara 9 dengan 90. Iya, Pak. Karena kecermatan alat ukur kita adalah per ratus. Jadi membacanya bisa sampai per ratus. Kalau angka kecepatannya misalnya 0,5, nah itu bilang per berapa? Jadi misalnya itu ya, jadi itu per puluh ya bilangnya per puluh. Atau 0,1 misalnya ya, itu baru per 9, 9 gitu ya. Ini berarti France. Ada France? Mohon izin, Pak Franciscus itu tadi izin ke saya, katanya mau periksa ke rumah sakit, Pak. Siapa? Fran ya? Iya, Pak. Franciscus, Pak. Nggih. Oh ya, mungkin dia chat dia ya. Lihatnya sih. Tadi izin ke saya jam. Oh iya. Lagi apa dia, Frans? Mau apa dia rumah sakit? Ini tadi bilangnya cuma mau apa itu periksa berobat, Pak, katanya, Pak. Ke rumah sakit. Itu, Pak, katanya, Pak. Ya. Giovanni. Ya, Pak. Ada Giovanni? Ada, Pak. Berapa itu Giovanni? 12,9.
Suaranya kecil Giovanni. Kurang dekat oh ya. 12,45 Pak. 12,45 yang lurusnya ya, oke. Hersendro. Hersendro. 32,75 Pak. 32,75 yang berimbitnya 75 ya. Iya Pak. Hairin sekarang. Hairin 14, mana yang berimbitnya, Rin? 14,4 Pak. 14, berapa, Rin? 4 Benar nggak? 34 Pak. Eh? 14,34. Loh, yang lurusnya di mana angkanya lurusnya? Di angka berapa ya? Yang lurusnya di angka berapa? Yang 4 Pak. Di 4 ya? Berarti Iya. berapa bacanya? 14, Khairin. 4 Pak. 14,4. Coba dibetulkan. 14, 40. Oh, 40 Pak. 40. Jadi enggak ingat ada. Iya Pak. Lupa ini ya. Jadi kalau alat ukurnya per ratus, bacanya juga sampai peratus. Jadi gini Rin, 14,40 itu, berarti dia 14,40 ya. Ya berarti 40 gitu loh. Tapi kalau 14,4 bisa jadi 14,41, 42, 43. Ngerti ya? Iya Pak, nanti Pak. Tapi kalau 40 sudah dikunci dengan angka 0 itu ya. Nanti kalau alat ukurnya sampai per ribu, misalnya pakai dial, pakai apa jangka suara yang digital ya, misalnya atau yang sampai 0,001 ya berarti membacanya sampai 14,4 berapa gitu ya, 14,400 ya, 400 berapa, 435 misalnya gitu ya. Leonardo Yulio Devanza, Ya Pak, benar. anak Batu, Malang Batu. 2,96 Pak. 2,96. 2,96. Nah, berimbitnya di mana tuh? Di yang Di 3 strip setelah 9 ya? Iya Pak. Nah. Malangmu di mana rumahnya, Leo? Belimbing Pak. Belimbing. Panggilanmu Leo ta? Iya Pak. Yulio apa Leo? Leo Pak. Leo ya. Gak ada yang manggil Deva, gak ada Deva. Jarang Pak, biasanya Leo kalau nggak Deva Pak. Kalau nggak Deva? Leo. Tapi lebih banyak panggil Leo ya? Iya Pak. Oke, Leo sama kita juga ikut Leo. Ya. Sekarang Eki Setia Wijaya. 11,68 Pak. 11,68 karena yang berimbitnya di setelah 6 itu berapa strip? 1, 2, 4 Pak, 4 strip. 4. 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini adalah Bintang Rizky Pratama. Iya Pak. Namanya mantap.
Muhammad Bintang Rizky Pratama. Kamu luar biasa nih. Saya menduga harapan orang utama itu pasti kamu seperti bintang, harapannya yang tinggi dan luhur ya, budi pekertinya gitu ya. Amin, Pak. Dan Rizky adalah anugerah. Pratama itu yang utama ya, Rizky yang seperti yang diharapkan. Ya, semuanya seperti yang diharapkan orang tuanya ya. Lebih dari yang diharapkan orang tuanya kalau bisa malah ya. Ya, Mana amin. bintang? 36,58, Pak. 58. Berimbitnya di 4 strip setelah 5 ya. Iya, betul, Pak. Nah, sudah pada pintar loh istilahnya. Meskipun tidak smart praktek ya. Di apa? Di meteorologi juga nggak praktek kemarin ya. Tidak, Pak. Ya, betul. Memang itu ya. Praktek meteorologi sangat menarik sebenarnya. Ya, kan banyak alat ukur yang kita mungkin belum familiar ya. Terutama alat ukur yang tidak langsung itu ya, banyak sekali yang perlu kita ketahui. Di industri banyak sekali digunakan alat-alat ukur tidak langsung ya, karena secara umum kan dia kalau menggunakan alat ukur yang langsung itu agak lama ya, sehingga ukur pembanding go not go itu biasanya kalau mengukur. Ini sekarang adalah Ikhwan. Ini, Pak. Ikhwan. Ikhwan Sobirin. Nah, pasti harapannya menjadi orang yang sabar nih ya, kelompoknya orang yang sabar. Berapa Ikhwan? Ini, Pak. 19, berapa itu? Koma berapa yang berimpit dulu tadi? Yang berimpit mana, Man? Setelahnya 5 itu, Pak. Sebelahnya 5, berarti satu step dari 5 ya, berarti berapa, Man? Iya. Berarti berapa? 42, Pak. 19,42. 19,42. Koma berapa tadi? Iya. 19,42. 42. Salah. 42 apa 52? 52, Pak. 52. Ya, yang berimpit di sini ya, di 52 ini ya. Iya, Pak. Ini posisinya 52. Ini adalah satu stripnya, bacanya adalah 0,02 ya. Karena alat ini adalah 0,02. Baik, saya lanjutkan dengan Iqbal. Iya, Pak. Iqbal. Nama sastrawan. Iqbal. 54,22. Yang berimpit di sini ya. Ya, 22, 0,22. Terus Lutfan Hizrian, Lutfan. Lutfan? Iya, Pak. Saya, Pak. Lutfan. 0,0, Pak. 0,0. Benar nggak 0,0? Ada nilainya nggak? Untuk melihatnya, Van, itu lihat juga angka 10-nya ini, Van. 10-nya berimpit dengan garis nggak? Iya, Pak. Itu Berimpit, ya? kelihatan nggak berimpit soalnya kayaknya dari angle kameranya, Pak. Dari angle kameranya ya, dari Iya. apa namanya istilahnya, dari menyudut ya. Iya, Pak. Pokoknya sudah bisa, yang penting kan ya. Oke, sampun. Anda Fajar. Iya, Pak. Anda Fajar, Lumajang, kota Pisang, ya, benar ya, Lumajang kota Pisang. Iya, Pak. Iya, Jar. 14,50, Pak. 14,50. Di mana 50-nya? Itu, Pak. Di sini ya, itu. yang berikut Iya. ini. Iya, Pak.
Ngajar. Kamu ada di rumah aja ngajar? Iya, Punya pohon pisang nggak di rumahnya? alhamdulillah ada, Pak. Pak ini kembali ke siapa ini? Rafiftinan tadi nggak ada Rafiftinan ya? Kaliper dial, jadi dia kaliper. Nah, ini biasanya ya banyak juga kita gunakan, banyak juga digunakan di bengkel ya. Nah, ini sama sebenarnya dengan tadi itu. Jadi ini tetap ada skala utama. Nah, skala nulisnya yang dalam bentuk jarum ini, dial ini ya. Ini kalau kecermatannya adalah sama 0,02 ini, 0,02. Dari mana 0,02? Karena 1,5 putaran ini, dari 0 ke 0 ini adalah jumlahnya 50. Ya. Jadi jumlahnya 50. Satu ini adalah 5 strip, 5 strip 10, 15, 20, 25, ya, 30, 35, 40, 45, 50. Jadi kalau dia bergerak di 1,5 putaran ini, maka dia akan bergerak sebesar 1 mili, ya, 1 mili. Di sini akan bergeser 1 mili. Nah, 1 mili tadi itu dibagi dengan 50, berarti kan 1/50, munculnya angka 0,02. Ya. Nah, sekarang contohnya gini, ini ya adalah 4, 1, 2, 3, 4. 4 lebihnya berapa dia? Nah, lebihnya di sini langsung bisa dibaca dia. Ya, karena satu stripnya tadi adalah 0,02, berarti ini adalah 42, 0,42. Ya, 1, 2, 3, 4. Karena 0,2 tadi ya. Berarti ini adalah 0,42. Jadi nilai pengukurannya adalah 4,42. Ini lebih simpel. Artinya kita ditunjukkan dengan jarum, lebih enak sebenarnya ya. Jadi lebih enak. Settingannya juga lebih enak. Settingan ini lebih enak. Alat dengan cara ini kita bisa nyeting, kita nolkan. Kalau nyeting di nolkan ya. Jadi caranya begini nih. Ini ditempelkan sampai nempel, baru kemudian kita setting 0 di sini. Jadi kita pakai dial ini memang memungkinkan kita untuk bisa setting 0 lebih mudah. Jadi begitu caranya ya. Jadi ini satu strip 0,02. Jadi satu stripnya adalah 0,02. Jadi kalau misalnya ada 40, ini ada 21 strip kan ini, 1, 2, 3, 4. Kali 5 kan 20, tambah 1, 21 strip, berarti 21 kali 0,02, 42, 0,42. 4-nya dari mana? 4-nya bacanya di skala utama. Sampai di sini mengerti, Dek? Yang ini lebih simpel ya. Coba, ini ukurannya berapa yang ini? 5,50 Pak. 5,50. Jadi 5-nya kan di sini kan ya. Jadi 5 itu pas posisinya dari sini 5 itu. Ya. Karena kan di sini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 dari sini ditambah 50. Ditambah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 25 strip kan, kalikan 0,02 berarti 50. Jadi langsung bisa dibaca begini. Ini enaknya. Yang ini? Ini berapa, Dek? 13,78. 13,78, Pak. Kira? 1, 2, 3, 4. 14,? 14,78.
78. Ya. Satu lagi. 22,74. 22,74 74. ya. Oke. Nah, saya kira itu ya, Dek ya. Istirahat dulu ya, nanti 10:30 kita masuk lagi ya. Iya, mau ini sih Pak, mau nyampaikan tadi Ahmad Asrori nganu apa habis vaksin Pak, Oh iya, habis vaksin tapi udah ada di Zoom Pak tadi Pak, oh sudah ada itu. di mute tapi itu Pak habis vaksin itu Pak. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya kalau vaksin memang ada karena keharusan ya. Jadi Oh iya Pak, baik Pak. apa-apa ya. Mohon maaf Tapi Pak. jangan pokoknya nggak boleh berbohong ya. Iya Pak, itu Nanti, ya. habis vaksin Pak. Pokoknya siapa saja yang vaksin silahkan, tapi tidak boleh berbohong. Nah, ini dibuat bolak-balik angkanya karena mengukur sudut kan kadang bisa ke kanan, kadang bisa ke kiri kan ya, dibolak-balik. Tapi sama kita membaca kiri. Nah, ini ada senternya. Setengah lingkaran. 180 derajat, Pak. Kalau penuh lingkaran penuh 360 derajat. 360. Ini kan kalau di sini 30 ya, bisa ngukur 30, otomatis di sebelahnya adalah 150. Sebaliknya kalau saya gerakkan ke sana, nah ini di 30-nya kan ada di sini 30. Ya, berarti yang sebelah sininya lagi adalah 150. Karena jumlahnya tidak mungkin kurang atau tidak mungkin lebih dari 180 karena dia setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran ini adalah 180 derajat. 180 ya. 80 derajat. Sudut lancip memiliki sudut kurang dari 90. Sudut siku memiliki besar 90. Sudut tumpul memiliki besar sudut di atas 90. Ini. Jadi kalau lancip begini ini ya berarti di bawah 90. Kalau pas di tengah-tengah ini, posisi di tengah di sini, ya ini berarti sudutnya adalah 90. Kalau seperti ini lebih besar dari 90. Ya, sudut tumpul namanya. Ya. Nah. Kalau ini berapa ini, Dek? Yang ininya berapa ini? Terbaca nggak? Ngeblur, Pak. Ngeblur, tapi sini kan ada 1, 2, 3. Ini lurusnya ini. Lurusnya garis yang hitam yang ditandai. Di posisi berapa itu? 140 derajat. 140 sininya ya. Nah, yang sini adalah berarti pasangannya sini berarti berapa ini? 40 derajat, Pak. 40 derajat. Makanya di sini ada 40 derajat, ini kan lurusnya ini 40 derajat ya. Seperti itu bacanya. Gampang ini yang bacanya. Kalau ini posisi berapa, Dik, ini? 110. 110 ya. Mungkin ada angel yang kurang pas di fotonya ya. Ini. Jadi pasangannya berapa pasangannya? Di saat yang sama dia bisa memberikan sudut. Ini berapa ini? 70. Ini kan 110. Di saat yang sama dia bisa memberikan sudut berapa? 70 derajat, Pak. 70 derajat. Karena 70 tambah 110 kan 180. Pokoknya totalnya pasti 180. Nah, juga sama ya ini. Ini nggak kelihatan ya.
Nah, kalau ini namanya bevel protector. Jadi busur bilah orang menyebut ini. Beda sama yang ini ya. Ini tadi kecermatannya adalah 1 derajat atau 0,5 derajat ya, tergantung pembagian dari garis-garisnya ini. Ya. Tergantung dari situ. Nah, tapi kalau yang bevel ini bisa sampai, yang umum digunakan adalah 5 menit ya kecermatannya. Dia bisa baca sampai 5 menit. 5 menit. 1 derajat itu berapa menit, Dik? 60 menit, Pak. 60 menit. Berarti kalau 5 menit itu berapa derajat? 1/12 derajat ya. 5 menit 1/12. Nah, ini bevel yang seperti ini bisa membaca sampai 5 menit. Ya. Sampai yang umum digunakan itu 5 menit yang di Politeknik juga 5 menit ya. Nah, prinsip pembacaan dari 5 menit sebenarnya adalah mirip-mirip dengan jangka sorong, hanya ini skala utamanya dalam bentuk derajat ya. Kalau tadi kan skala utamanya dalam bentuk milimeter ya, atau inci kalau itu inci ya. Kalau ini karena ini adalah pengukur sudut, maka bukan mili tapi dalam bentuk derajat ya. Skala utamanya satu dalam bentuk derajat ya. Nah, skala noniusnya itu dalam menit kalau seperti ini ya. Nah, 0,0 tadi kecermatan 5 menit tadi dari mana bacanya? Sudah pernah belajar ini ya waktu di meteorologi? Sudah. Sudah bisa ya, sudah tahu kok 5 menit dari mana. Nah, ini contohnya. Jadi skala nonius ini ke kanan, ini ke kiri ya. Kenapa kok dibuat ke kanan dan ke kiri? Untuk memudahkan, karena bevel ini bisa mengukur sudut ke kanan, bisa mengukur sudut yang ke kiri. Jadi bisa bolak-balik seperti ini. Nah, bisa bolak-balik. Jadi bisa bolak-balik begini. Bisa digerakkan. Ini bisa bahkan sampai 180 derajat ini muter, ini bisa ya. Nah, jadi seperti ini anunya, apa namanya? Seperti ini. Nah, ini. Jadi dari mana 5 menitnya tadi itu? Ya, 5 menitnya. Perhatikan bahwa di sini ada skala utama dalam bentuk derajat, ya. Di sini ada skala nonius, nanti menghitungnya dalam bentuk menit, ya, menit. Nah, skala utama ini dalam bentuk derajat ini, ya, itu kalau dipadukan dengan skala noniusnya, ya, dari 0 sampai 60 ya, yang ke kanan ya, nanti yang ke kiri juga sama caranya. Jadi bevel itu punya ke kanan dan ke kiri ini ya. Dari sini 0 ke kanan, 60, yang 0 ke kiri juga sama-sama 60 ya. Nah, sekarang coba perhatikan dari 0 ke kanan 60. Berimpitnya di berapa berimpitnya? Berapa derajat? Bacanya derajat yang ini loh ya. Berapa derajat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Berarti ada berapa? Berimpitnya di berapa derajat angka 60 itu? 23. 23. Jadi 23 derajat ya. 23. Jadi ini bukan sudut ya, ini maaf keliru. Ini pembagian nonius dari 0 sampai dengan 60 tadi ini. 0 sampai dengan 60 ya. 0 sampai dengan 60 terdiri atas sebuah busur sebesar 23 derajat. Tadi sudah dihitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai. Jadi angka 60 ini berimpit persis di 23. 20, 21, 22 dan 23. Nah, situ. Jadi berimpitnya di 23. Nah,
23 tadi itu, 23 tadi ya, 23 ini, ternyata di dalam skala noniusnya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berarti 23 derajat, nilai satu stripnya ini ya, dibagi dengan 12. Berarti ya 23 derajat tadi itu dibagi menjadi 12 bagian yang sama. Kalau begitu ya 12 bagian tadi itu ya 12 bagian yang ini tadi itu 1 2 3 itu nilainya adalah sama dengan 23 derajat atau 23 derajat di skala utama sekarang dibagi menjadi 12 bagian di skala nonius ya, di skala nonius. Sehingga kalau ditanya sekarang berarti kalau satu bagiannya berapa? Satu bagian yang ini. Satu bagian yang ini adalah 23 dibagi 12. Sampai di sini ngerti? Sampai sini ngerti? Adik, kan ini tadi 23 derajat kan? Ya. 23 derajat. Nah, 23 derajat itu dibagi menjadi 12 bagian di skala nonius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti satu bagiannya ada berapa? Satu bagian di skala nonius ini. Ada berapa? Satu bagian skala nonius? Berapa? 23 bagi 12. Nah, 23 derajat ya dibagi berapa? 12. 12. 12. Berarti 23 derajat bagi 12. 23. Ya. Berarti sama dengan 23 dibagi 1 derajat. 1 derajat. Sisa berapa? Sisa berapa kalau bagi? Sisa berapa, Dek? 11 Pak. 11 per 12. 11 itu artinya 11 derajat ya. Itu sama dengan berapa menit 11 derajat itu? 11 derajat. Sama dengan berapa menit? 1 derajatnya tadi berapa? 5 menit. 1 derajat ya. Ini nulisnya harus nempel ya, harus dekat ya, nggak boleh kaidah penulisan derajat dan menit itu 1 derajatnya adalah 60 menit. Menit biasanya disimbolkan dengan gini, satu dekat ya. Jadi 1 derajatnya 60 menit. Berarti kalau 11 derajat berapa? 660 menit. 660 menit. Langsung ditulisnya di sininya. Ya. Nah, ini. Ini menit. Kalau detik, satu menitnya disebut sebagai 60 detik ya. Jadi kalau 1 menit itu tulisannya gini. Ya, sama dengan 60 detik, 60 detik, 60 detik. Nah, detiknya itu yang gini. Ya. Nah, sekarang 660 dibagi 12 kan tadi kan? Berarti berapa? Ini 1 derajat. 660 dibagi 12. Berapa? 55 menit ini ya. Jadi 1 derajat 55 menit. Ya, 1 derajat 55 menit. 1 derajat 55 menit. Padahal ya yang
berdekatan ini adalah 2 kan, 2 derajat. Jadi untuk tahu kecermatannya adalah sama dengan 2 derajat dikurangi 1 derajat 55 menit. Menit. Berarti berapa sama dengan 2 derajat bisa dituliskan dengan 1 derajat ya, supaya bisa ngurangi ini biar sama 60 menit. Jadi 1 derajat sama dengan 2 derajat ya. Berarti 160 dikurangi 155 berapa? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Nah, ini berarti kecermatan alat ukur bevel protektornya adalah 5 menit. Itu cara bacanya. Jadi 5 menit. Nah, 5 menit. 5 menit. Jadi 5 menit. Jadi nanti bacanya juga sama. Contohnya sekarang ini. Ini sekarang bacanya lihat di nolnya ya. Nolnya. Nah, nolnya. Nolnya berdekatan dengan mana? Yang ini nolnya berdekatan dengan 2 derajat ya. 1, 2. 2 derajat. Lebihnya berapa? Lebihnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini yang berimbitnya di 4 skala nonius. Sama dengan cara membaca jangka sorong tadi. Ya, berarti 4 kali 5 kan. Berarti ini 2 derajat lebih 4 kali 5 menit. Berarti sama dengan berapa? 2 derajat 20 menit. Itu ya, Dek ya. Yang ini juga sama ini. Ini juga sama. Ya. Ini 40-nya, ini membacanya ke kiri yang ini. Karena sudut kan tergantung kita ngukurnya ya. Sudut tidak ada yang minus ya. Hanya ke kiri, arahnya ke kiri atau ke kanan gitu. Ya. Ini 40, ini 45. Ini berarti 40 berapa ini? 47 ya. 1, 2, 47. Lebihnya berapa menit? Nah, lihat yang berimpit di sini. Ya. Ternyata setelah dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. 2, 3, 4 ya. 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 5 yaitu 20. Jadi ini ukurannya adalah 47 20 menit. Atau sama dengan 47 sepertiga plus sepertiga derajat ya. 20 menit itu adalah sepertiga derajat. Karena 1 derajatnya tadi berapa? 60 menit. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi penjelasannya di sini ya. Ya, jadi 0 ini kita lihat nanti. Ya, 0 ini ada di posisi paling dekat mana? Posisinya adalah 50. Berapa ini? 1, ini 50 derajat ya. Yang ini 2, 3, 4, 5. Oh, nggak sampai ya? Nggak sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak sampai. Jadi 4. Berarti 54 kan. Lebihnya berapa? Lebihnya lihat yang berimpit di sini. Yang berimpit adalah di angka 15 ya. Kalau ini. Di angka 15. Jadi 3 ini. 3, 1, 2, 3. 3 strip kali 0, kali 5 menit ya. Kali 5 menit berarti 15 menit. Maka ukurannya adalah 54 ya. Lebih 15 menit. Jadi 54 lebih 15 menit. Itu cara membacanya itu seperti itu. Ini berapa ini, Dek, yang ini? Berapa? 47 derajat 20 menit. Berapa? 47 derajat 20 menit. 40 derajat 20 menit. Jadi 40 derajat ini 45, ini kan 40. 45 lihat di nolnya ya. 45 ini 46, 47.
Nah, 47 lebih kan? Lebihnya dari mana? Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, karena apa tadi kecermatannya adalah 5 menit, berarti kalikan 5 menit. 1, 2, 3, 4. Seandainya berimpitnya di 30 ya berarti sama dengan 30 menitnya di sini. Buatnya 30 ya. Itu. Jadi ini buatnya adalah 1, 2, 3, 4 yang berimpitnya kalikan 5 menit berarti 20. 47 ya 47 derajat plus 20 menit. Yang ini, Dek. Berapa ini? 2 derajat derajat 20 20 menit. Nah, 2 derajat 20 menit. Jadi ini adalah 2 derajat ya. Baca nolnya nih. Nah, ini ke sana kan. Jadi titiknya nolnya ini. Dia bergeser sebesar 2 derajat. 1, 2 derajat. Kemudian di sini ada lebihnya. Membacanya di skala Noniusnya 1, 2, 3, 4. Jadi 2 derajat 20 menit. Ini enggak kelihatan yang ini ya. Ini biasanya karena bentuknya kecil sehingga ini ada kaca pembesarnya ya. Di bevel protector itu ada dilengkapi dengan kaca pembesar seperti ini ya. Tapi untuk plat biasanya kita menggunakan yang ini ya. Tapi perlu juga kita tahu kalau misalnya kita menggunakan alat bevel, nah itu caranya gitu. Kalau ini tadi saya ulangi ya, ini kecermatannya 1 derajat. Artinya dia bisa membaca 1 derajat. Seandainya ketemunya kok pas di tengah-tengah ini, ya kita baca yang paling dekatnya saja. Yang paling aman adalah membaca yang paling dekat dengan stripnya yang paling dekat, yang paling mepet yang mana yang kita pilih. Tapi kalau yang sini ini bisa sampai seper 12 derajat kecermatannya atau sama dengan 5 menit ya. Untuk mengukur-ngukur seperti ini ya, sudut-sudut begini nih. Caranya tadi ngukur. Nanti juga ada kan bagian yang sudutnya tidak 90 atau bisa juga yang 90 dipakai. Kalau 90 biasa pakai siku ya, tapi yang sudut yang tidak 90 lebih besar atau lebih kecil dari 90 kita pakai yang ini. Ya. Dia bisa mengukur sampai ya 180 derajat. Kalau ini jadi ini apa sudah diperbesar ini ya, diperbesar. Diperbesar. Kalau ini berapa ya kalau ini? Sudah diperbesar ini. Perbesar ini kaca pembesarnya nih, ada kaca. Berapa derajat yang ini? Nggak begitu kelihatan ya. 80 lebih sedikit ya, lebih berapa menit itu? Yang nempelnya ya kurang jelas ya dia. Kalau ini jelas deh, ini berapa ini bacanya? Bacanya berapa? 61 derajat Nggak, 25 menit. Pak. Yang ini kecermatannya berapa yang ini? 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi sama ya dengan tadi ya. Jadi 23 dibagi dengan 12 berarti 1 derajat 55 minus 2 derajat dikurangi 1,5 adalah 5 menit. Berarti berapa ini banyak, Dek? 58. Hah? 60 berapa? 61 derajat 25 menit. 25. Ini lebihnya berapa di posisi persisnya di mana lebihnya? Berimpitnya di mana?
Yang perimpetnya mana yang perimpetnya? Di sebelah mana perimpetnya? Pak, Antara 25 dan 30, Pak. antara 25 dan 30. Ya. Matanya saya agak harus pakai kacamata dulu ya. Kalau ini deh, ini berapa ini? 57,30, Pak. 57,30 karena yang perimpet di 30-nya ya. Atau di strip ya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah, saya kira itu. Barusan siapa yang jawab barusan itu? Barusan tadi ya? Yang Iqbal, 60. Pak. Hah? Mas Iqbal. Aulia Arifin, Pak. Aulia Arifin. Sudah dua-duanya ya. Asrori ada ya? Iya, Pak. Asrori, gambarmu sudah selesai belum? Kenapa, Pak? Gambarnya?